Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sahabat-sahabat Kristus, seruan seorang perempuan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi menu sarapan hari ini sejatinya mewakili ungkapan hati para ibu di seluruh dunia dan di sepanjang zaman yang begitu bangga melihat kesuksesan anak laki-lakinya. Falsafah Jawa kuno yang berbunyi mendem jero mikul dhuwur betul-betul teraplikasi dalam seruan perempuan tersebut. Mendem itu berarti mengubur, jero itu berarti dalam, mikul itu berarti memikul, dan dhuwur itu berarti tinggi. Jadi mendem jero mikul dhuwur apabila diterjemahkan secara harfiah adalah mengubur dalam-dalam, memikul tinggi-tinggi. Menurut falsafah Jawa kuno, mendem jero memiliki makna kearifan yang sangat mulia, yaitu mengubur dalam-dalam segala keburukan serta kekurangan orang tua. Jadi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, berkewajiban untuk menutupi atau menyimpan aib orang tua dan keluarga sebagai rahasia keluarga, sehingga aib yang memalukan itu tidak menjadi konsumsi publik. Sama seperti mendem jero, mikul dhuwur juga memiliki makna kearifan yang sangat mulia, yaitu memikul tinggi-tinggi martabat serta harkat orang tua. Jadi seorang anak, khususnya laki-laki, berkewajiban untuk mengharumkan nama orang tua dan keluarga dengan segala prestasinya yang berguna bagi masyarakat. Kembali kepada seruan seorang perempuan yang ditujukan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lukas pasal 11 ayat 27. Jelas bahwa perempuan tersebut memberi penilaian yang sangat baik kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berhasil mikul dhuwur dengan prestasinya yang cemerlang dan sangat membanggakan sebagai seorang rohaniwan di tengah masyarakat Israel. Sehingga perempuan tersebut menyerukan ungkapan selamat berbahagia kepada ibu dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengandung dan menyusuinya. Falsafah Jawa kuno berujar, ora ana katresnan kang luwehi katresnan wong tuwa marang anak. Artinya, tidak ada kecintaan melebihi kecintaan orang tua terhadap anak. Dan tumrap wong wadon anak kang dadi wohe asih. Artinya, bagi seorang ibu, anaklah yang menjadi buah cinta. Itulah sebabnya kita tentu bisa memahami seruan perempuan tersebut sebagai sesama ibu yang berbela rasa dan ikut berbahagia atas kebahagiaan ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Falsafah Jawa kuno juga berujar, darbe putra utama mesti den alem kathah ing janma. Artinya, mempunyai anak laki-laki yang berprestasi pasti akan dipuji oleh banyak orang. Dan putra becik nyirami mering kulawarga. Artinya, anak laki-laki yang baik menyiramkan kebaikan terhadap keluarga. Jadi Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus Kristus sejatinya memang layak berbahagia. Karena sebagai ibu yang sudah mengandung dan menyusui Tuhan Yesus Kristus, ia juga sudah berhasil membesarkan dan mendidik anak laki-lakinya
sedemikian rupa sampai sang anak berprestasi dan diakui masyarakat. Berhasil mikul dhuwur, memikul tinggi-tinggi martabat serta harkat orang tua, sehingga mengharumkan nama orang tua dan keluarga. Sahabat-sahabat Kristus, meskipun sejatinya Maria sebagai ibu dari Tuhan Yesus Kristus memang layak berbahagia dan juga layak menerima pujian dari perempuan tersebut yang boleh dianggap mewakili para ibu serta masyarakat pada umumnya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus Kristus dengan tegas justru berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini menimbulkan kesan kuat seolah-olah hendak menyangkal seruan perempuan tersebut. Dan dengan demikian seolah-olah ia menyangkal peran penting Maria sebagai ibu yang sudah mengandung dan menyusuinya. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Mengingat dan menimbang karakter Tuhan Yesus Kristus yang maha mulia dan maha kasih, tentu ia tidak akan mengingkari peran penting ibunya yang sudah mengandung dan menyusuinya. Jelas dan tidak perlu diragukan lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti sangat mengasihi Maria sebagai ibunya. Tetapi apabila diperbandingkan, maka jelas kasihnya kepada Bapanya di surga melebihi kasihnya kepada ibunya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini harus dipahami sebagai pernyataan perbandingan dan bukan penyangkalan. Lebih jauh lagi, haruslah dipahami bahwa pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini sejatinya merupakan bentuk penegasan bahwa ikatan keluarga surgawi lebih kuat apabila dibandingkan dengan ikatan keluarga duniawi. Hal ini harmonis dengan pernyataannya yang berbunyi demikian. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Lukas pasal 8 ayat 21. Dan juga senada dengan pernyataannya yang berbunyi demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius pasal 10 ayat 37. Sahabat-sahabat Kristus, falsafah Jawa kuno berujar, bapa biyung iku minangka lantaran urip ing ngalam donya. Artinya, bapak ibu itu sebagai perantara hidup di dunia. Dan sing sapa lali marang wong tuane, prasasat lali marang pangerane. Ngabektiya marang wong tuwa. Artinya, barang siapa melalaikan orang tuanya, tidak ubahnya seperti melalaikan Tuhannya. Karena itu berbaktilah kepada orang tua. Jelaslah bahwa sama seperti di dalam falsafah Jawa kuno, hal menghormati orang tua juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap murid Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itu merupakan perintah Tuhan dan bahkan ditetapkan sebagai salah satu hukum dari Dasatita, yaitu hukum kelima. Jadi, rasa hormat dan bakti anak kepada orang tua mutlak adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi, berhubung orang tua hanya merupakan wakil Tuhan yang berlaku sebagai perantara hidup di dunia untuk mendidik anak-anaknya, maka rasa hormat dan bakti anak kepada orang tua tentu saja tidak boleh melebihi rasa hormat dan bakti kepada Tuhan. Di dalam konteks pengertian inilah Tuhan Yesus Kristus kemudian berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Lukas pasal 11 ayat 28. Sahabat-sahabat Kristus, bahagia itu sederhana dan memiliki banyak cara. Kita bisa bahagia dan membahagiakan orang tua kita dengan berbagai cara. Tetapi kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati, maka tidak bisa tidak. Kita harus membuka telinga, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.